Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, salam budaya. Kali ini kita akan mereview satu buah pusaka, yaitu pusaka putut kembar, berdapur putut kembar. Istilah populernya sering disebut oleh para kolektor dan para spiritualis, yaitu keris ombyang jimbe. Baik, kita bahas dulu untuk warangkanya. Untuk warangkanya sendiri ini masuk ke Yaman Solo. Kemungkinan besar ini kayu sawo ya, soalnya ada agak warnanya agak merah-merah sedikit. Kemudian untuk didernya ini masuk kayu nogosari. Warnanya juga agak kemerah-merahan seperti kayu sawo tapi beda. Spesialnya lagi untuk warangka dan didernya ini masih orinya. Kenapa bisa dibilang orinya? Karena kita lihat ini lubang dari segreannya dari warangkanya ini masih rapat, masih bagus, pas. Baik, tidak usah kita berlama-lama, kita lihat saja isinya seperti apa. Sebelum kita bahas rincian dan rancang bangunnya, kita akan membahas sedikit ya sejarah dari keris putut kembar ini sendiri. Sangat populer di saat ini maupun di saat itu, zaman itu. Keris putut kembar adalah keris yang berdapur seperti orang menengadah, berdoa. Di kanan kiri ini rinciannya. Dan untuk sejarahnya sendiri, zaman dahulu keris putut kembar ini adalah keris yang dibuat di desa Jimbe di daerah Boyolali. Pembuatnya sendiri adalah anak dari Empu Sukomandagri, yaitu empu yang sangat terkenal di zaman itu. Anak Empu Suko itu bernama Ki Supo Anom. Kemudian dia waktu itu singgah bertempat di desa Jimbe daerah Boyolali, yang sebelumnya beliau hijrah, sebelumnya bertempat di daerah Pati kalau nggak salah. Kemudian di desa Jimbe itu dia menciptakan karya, yaitu sebilah pusaka keris putut kembar. Cuma di era-era sekarang orang lebih melenceng untuk menyebut dapur ini. Kebanyakan para pengkoleksi atau para spiritualis gitu menyebut keris ini keris ombyang jimbe. Sebenarnya untuk penyebutan itu sah-sah saja, tapi tidak ada di pakem. Untuk keris ombyang jimbe itu sendiri sebenarnya untuk ombyang itu gelar atau sebutan dari empunya sendiri, yaitu Ki Supo Anom di daerah Boyolali di Jimbe. Itu dia memiliki gelar empu ombyang. Dan untuk jimbenya sendiri, istilah jimbe itu adalah nama desa yang ditempati dalam pembuatan keris ini. Baik, kita akan kembali lagi membahas rinciannya tadi. Kita teruskan. Untuk rinciannya di sini ada sosok orang menengadah, dua orang kanan kiri. Ini harapan dari sang empu. Dua orang ini berdoa agar
setiap doa yang dipanjatkan ke Tuhan itu dapat terkabul, sehingga apapun keinginan dapat tercapai. Dan rata-rata keris putut kembar memiliki dapur lurus. Adapun yang dapurnya loko atau lok, tapi sudah era Mataram kesini udah variatif ya tentunya. Spesialnya dari keris ini, keris putut kembar, esoterinya dipercaya mampu mendatangkan rezeki yang berlimpah. Ada pula yang menilai keris ini filosofinya untuk kekayaan putih, seperti itu. Maka banyak dicari keris ini oleh para pengusaha, pedagang-pedagang besar, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain spesialnya, keris ini memiliki pamor yang bagus dan paling dicari, yaitu pamor udan mas tiban ya tepatnya. Jadi di belahnya ini ada bulatan-bulatan ini, ciri khas dari pamor udan mas. Ini bolak-baliknya juga ada ini di sini, sangat luar biasa. Jadi di dalam satu bilah ini pakemnya untuk kerezekian, kekayaan. Kemudian pamornya sendiri juga filosofinya untuk kerezekian juga ya. Untuk tangguhnya sendiri, keris ini atau eranya estimasi dari rancang bangun dan warna besinya ini, terus gaya bangunnya, keluasannya, estimasi keris ini dibuat pada era Kerajaan Pajang. Ada lagi selain pamor udan mas tiban, di sini terdapat pamor mengkon isen. Yaitu pamor mengkon isen, ciri khasnya adalah di pinggir ini ada pembatas garis menutup pamor-pamor di dalam. Baliknya juga sama. Tujuan dari pamor mengkon isen esoterinya adalah atau filosofinya untuk melindungi kita dari segala mara bahaya, hal-hal negatif. Dan juga ada filosofi lain, yaitu untuk menahan, membendung rezeki kita agar tidak gampang keluar atau meluber, boros istilahnya, seperti itu. Di luar dari filosofi itu, keris ini banyak diduplikasi ya teman-teman, karena sudah mulai langka. Kebanyakan yang diduplikasi itu keris-keris dapur lurus, terus dipopok atau istilahnya dipopok atau dirempas atau apalah pokoknya. Di sini biasanya yang sering dirempos atau direhab di sini. Biasanya warna besi beda, tapi ini masih orinya ya. Ini warna besi sama, terus pamor masih menyatu, ini menyatu dari atas ke sini masih menyatu, alurnya pamor masih menyatu, ini juga sama. Mulai dari atas ini alirannya menyatu ke pututnya, luar biasa ya teman-teman. Kemudian untuk esoteri lain atau makna lain, itu persepsi teman-teman atau kolektor lainnya ya. Untuk pembahasan kali ini saya kira sudah cukup, sudah kita babarkan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.